Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita waktu sekolah ya tahun 70-an 80-an nyampe 90-an itu masih ada namanya sekolah madrasah atau orang kita bilangnya sekolah sore gitu, sekolah sore. Itu benar-benar kayak pesantren kalau dulu itu kita bisa pakai kain. Pelajaran juga pelajaran agama terus, nggak ada tuh yang umum. Nah, maka saya akan menggarisbawahi tentang guru-gurunya. Guru-guru dulu itu, Pak, kita ya bayaran kalau ada yang punya, kalau enggak ya nggak bayaran. Itu guru kita dulu istiqomah banget ngajar, Pak. Kenapa dia tidak mengandalkan gaji? Kenapa? Karena alhamdulillah guru-guru itu waktu dulu itu pada dagang, Pak. Pada dagang. Jadi setelah mereka mengajar, ya mereka memang di rumah dagang. Alhamdulillah. Andai kata Sababiah tidak dagang, Pak, itu guru-guru agama kita, Masya Allah, Pak, mungkin ya begitulah kira-kira. Dulu di Tompak nggak dagang, guru-guru kami itu dagang di rumah. Jadi walaupun mungkin di madrasah kan tahu sendiri, kalau ibarat kita ngandelin mah dari situ nggak bakal kemakan. Nah, oleh karena itu kita nih harus lebih memperhatikan guru-guru agama. Kalau sekarang mesti nggak khawatir banget. Sekarang kan kita belajar ya istilahnya katakanlah apa infak apa sedekah mesti ada, alhamdulillah. Tapi guru-guru kemarin, tapi namun demikian kita perhatikan tuh ya seperti apa petugas di musola, petugas di masjid ya. Itu kan di masjid itu, Pak, ada dua. Ruhnya masjid itu atau musola itu ada dua. Yang pertama itu adalah ruh masjid itu ya para imam, para pengajar, para guru. Jangan kita perhatikan cuma fisiknya. Ketika masjid AC-nya mati kita dandanin, kipas anginnya mati kita dandanin, temboknya roboh kita benerin, kita benerin, soundnya mati kita benerin. Nah, itu semuanya kita benerin tuh. Itu pakai duit apa? Ya pakai duit masjid. Dandan sanyo pakai duit masjid. Dandan kipas pakai duit masjid. Nyuruh tukang juga pakai masjid, pakai uang masjid. Sound system rusak pakai duit masjid. Nah, lebih lagi kita perhatikan guru-guru muadzin, imam, bila itu lebih diperhatikan. Atau guru-guru yang rutin mengajar, perhatikan, Pak. Ya barangkali sedikit kasihlah sedikit mah kita. Jangan sampai jangan lengoh mulu ya, kasihan. Kenapa? Kasihan. Emang kewajiban gitu jamaah, kewajibannya tuh. Kewajiban jamaah, kewajiban kita semua tuh ya. Katanya itu duit masjid. Nah, itu pakai dandan misalnya emang duit apa? Duit masjid, bukan duit DKM. Duit masjid hasil infak para jamaah-jamaah juga. Makanya kita tuh ruhnya dalam apa? Lebih penting ruhnya masjid. Para pengajar, para bilal, para khutbah itu harus perhatikan tuh. Sebab apalagi kalau guru-gurunya ya katakanlah cuman mengandalkan itu saja, tidak ada pekerjaan lain. Ada pekerjaan lain tapi kurang bisa menopang kehidupannya. Itu yang diperhatikan. Jangan sampai guru sampai jalannya udah gontai, perhatikan aja. Udah lulus kelihatannya juga tuh. Itu kewajiban umat. Nah, emang wajar ngasih kita dandan apa-apa mesti duit masjid atau juga duit musola. Jangan lupa juga perhatikan gurunya, perhatikan pengajarnya, perhatikan para imamnya. Sebab kenapa? Sebab agama tidak akan hidup tanpa mereka. Memang kehidupan agama itu memerlukan juga biaya, istilahnya uang. Biar guru-guru itu istiqomah beliau. Mengajar mereka kalau udah megang, kali kita memperhatikan udah megang paribasa, megang duit mah kita sedikit mungkin ada tenang pikirannya. Ini gimana kalau dia tidak punya? Nah, pusing ya. Alhamdulillah guru-guru kita ya ada yang kerja di PT, ada yang ngajar di musol di sekolahan, ada juga yang bekerja di dagang ya, alhamdulillah. Nah, itu bagus sehingga tidak menjadi merendahkan mereka. Ada karyawan, ada yang lainnya, silahkan aja. Yang penting kita lebih perhatian kepada tuh ya yang guru-guru kita, walaupun gurunya ecek-ecek nggak apa-apa, kasihan mereka, kasihan. Emang kewajiban umat. Sebab kalau mereka tidak istiqomah ya udah Pak, bubar Pak ngajinya. Jangan ingin penghasilan yang lain saya buat nambah-nambahnya biaya dapur. Akhirnya stop.
si guru ini akhirnya dia mencari kerjaan lain karena memang artinya tidak bisa menopang keluarganya untuk nafkah wajibnya. Akhirnya mereka katakanlah berkeliling, apa dagang apa aja, dagang kopi. Akhirnya dia pulang malam. Ini banyak Pak yang ahli-ahli agama, kasihan mereka udah pesantren lama-lama karena mereka memang sebagai pengajar tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya mereka dagang kopi sampai malam, bahkan sampai pagi tuh. Ilmunya jadi hilang tuh. Ilmunya jadi hilang. Nah, itu saja sekedar kita berbagi kepada para yang agnia atau ketua-ketua DKM di mana saja berada, perhatikan tuh ya, apalagi bagi guru-guru di kampung ya. Mudah-mudahan dengan ini menjadi kita lebih perhatian, apalagi orang-orang kaya nih ya. Orang kaya jadi kekewek bae duit, nah jadi kekudi gian pakai ulin mah tanya gian pakai merek guru menyaah banget. Emang dasar manusia itu memang pelit. Manusia itu diciptakan sangatlah pelit dan juga keluh kesah. Sehingga orang itu untuk kebaikan nyaah. Semua orang tidak terkecuali ya, hakikatnya pelit. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.